Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang Sistem Perlindungan Anak Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Iis Aisyah MMM Kep. Dengan anggota yaitu ada Indri Kartika Dewi, Rindrin Dila Nuryanti, dan Cindy Apriliani. Sistem Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 13. Sistem perlindungan anak adalah keseluruhan komponen perlindungan anak yang terdiri atas sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem perubahan perilaku, sistem data dan informasi, sistem peradilan dan kerangka hukum dan kebijakan yang saling terkait dan bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedua, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 76E Undang-Undang. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 82 Ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bab 11. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pasal 74. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Pasal 75. Ayat 1. Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wali ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Pasal kedua, keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Ayat 3, keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Contoh kasus.
Kasus remaja bunuh anak, KPAI, hukuman bukanlah jalan terbaik. Jakarta. Anak berusia 5 tahun korban pembunuhan oleh tetangganya yang baru berusia 15 tahun dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak pada Sabtu, tanggal 8 bulan 3 2020 siang. Jasad korban dimakamkan usai divisum di RSCM untuk kepentingan penyelidikan. Pelaku tega menghabisi nyawa korban dengan cara yang keji di rumah pelaku di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 5 bulan 3 2020 lalu. Keluarga korban mengaku kalau pelaku sudah mengenal dekat korban yang hampir setiap hari bermain di rumahnya. Korban yang semula dikira hilang diculik, akhirnya diketahui sudah tak bernyawa setelah pelaku menyerahkan diri ke polisi dan mengakui perbuatannya. Menurut pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku membunuh korban karena terinspirasi film bertema pembunuhan yang selalu ditontonnya. Menurut ahli psikologi forensik, Reza Indragiri, diduga apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban bukan hanya karena faktor perilaku saja, melainkan bisa saja terjadi karena ada kelainan bawaan pada fungsi otak si pelaku. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan sejumlah catatan dan coretan yang dibuat pelaku di buku tulis. Catatan dan coretan itu berupa curhatan hati dan gambar karakter fiksi dalam film horor yang ditonton oleh pelaku. Materi dari kelompok kami sudah tersampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.